niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Sebagai rakyat NKRI, selalu ingatkah kita dengan kalimat pembakar semangat tadi? Kalimat tersebut diungkapkan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, yang akrab disebut sebagai Bung Karno, yang aura getaran guncangannya setara atau sepadan dengan Sumpah Palapa Sang Mahapatih Gajah Mada. Tokoh zaman pemersatu modern yang satu ini tentu sangat membekas di ingatan masyarakat NKRI tanpa terkecuali mestinya. Bagaimana tidak, Soekarno atau Bung Karno ini adalah merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Berbicara tentang kehebatan Bung Karno atau Insinyur Soekarno, tentu tidak akan ada habisnya. Bahkan toko-toko buku zaman dulu hingga zaman sekarang, hampir semuanya dihiasi oleh sejarah luar biasa beliau. Perjalanan panjang dan berliku demi membela tanah air Indonesia sangat patut diacungi jempol. Namun di balik kerja keras Insinyur Soekarno atau Bung Karno tersebut, bagaimanakah sejarah kelahiran sang proklamator ini? Dan siapakah sejatinya manusia hebat yang akrab disebut Bung Karno ini? Bung Karno atau Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia ini, kalau saya katakan berasal-usul dari Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah, tepatnya di desa Kalirjo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Mungkin panjenengan kaget, bahkan mungkin tidak percaya. Namun inilah kenyataannya, sesuai sabda Sang Prabu Brawijaya sebelum mangkat, yang sudah saya informasikan dalam video yang berjudul Mengungkap Sejarah yang Tersembunyi Karena Disembunyikan. Para leluhur Bung Karno atau Insinyur Soekarno ini berasal-usul dari desa Kalirjo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Kalau tempat kelahiran Bung Karno atau Insinyur Soekarno adalah di Jalan Pandean 4 nomor 40, Kelurahan Paneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, pada tanggal 6 Juni tahun 1901. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini kisahnya, wahai pro, kadang kinasiku sekalian. Awalnya bermula ketika Raden Mangun Diwiryo menjadi wedana pemajegan di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Di Wirosari itu Raden Mangun Diwiryo kawin atau menikahi seorang putri setempat di kecamatan tersebut. Lalu mereka menurunkan 8 putra dan seorang putri. Di antaranya adalah Raden Danu Wikromo yang lahir pada tahun 1804. Jadi saat perang Diponegoro meletus, Danu Wikromo sudah merupakan pemuda yang berumur sekitar 20 tahunan.
Ia pun dikabarkan turut berperang memimpin pemuda sebayanya di desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ketika perang usai, ia kembali ke daerahnya dan menyunting seorang putri Ki Gede di Wirosari. Hasil perkawinan itu menghasilkan 4 putra dan seorang putri, yaitu 1. Raden Kromo Atmojo. Yang kedua, Raden Sumodiwiryo. Ketiga, Raden Mangundiwiryo. Keempat, Raden Nganten Karto Diwiryo. Dan si bungsu atau yang nomor 5-nya adalah Raden Harjodikromo, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakek Bung Karno. Setelah menginjak dewasa, Raden Harjodikromo menjadi carik atau juru tulis di desa Kalirejo, Kecamatan Wirosari. Sementara kakaknya, Raden Mangundiwiryo, menjadi lurahnya. Mereka berdua menggantikan para pamong desa sebelumnya yang telah lanjut usia. Tentu saja, jabatan pamong desa itu bukan hal yang sulit diperoleh, karena kakek mereka adalah tokoh di Kawedanan Wirosari, dan ayah mereka prajurit pengikut setia Pangeran Diponegoro yang dihormati. Dalam perjalanannya di masa tanam paksa pemerintahan kolonial di tanah Jawa akibat kekalahan Diponegoro, Raden Harjodikromo berniat melepas jabatannya sebagai carik di Kalirejo. Kira-kira setahun setelah kelahiran putra ketiganya, yaitu Raden Sukeni Sosrodeharjo, yang tak lain adalah ayah Bung Karno, yang lahir pada tahun 1873, Raden Harjodikromo memantapkan hati melepas jabatannya sebagai carik dan berniat pindah ke kota lain. Dan Tulung Agung akhirnya menjadi tujuan kepindahannya. Di kota itu tinggal kakaknya yang beristri seorang mantri guru. Di Tulung Agung, kehidupan Raden Harjodikromo membaik. Ia menjadi pedagang batik yang kemudian selanjutnya membuka industri kerajinan batik di rumahnya. Kondisi ekonomi yang cukup baik membuka jalan bagi Raden Sukeni Sosrodeharjo untuk menggapai cita-cita sebagai seorang guru. Saat itu guru merupakan profesi yang dihormati baik oleh masyarakat maupun pemerintahan kolonial Belanda. Oleh karena itu, selepas masa sekolah rendah atau SR tahun 1885, Raden Sukeni memasuki Kuek School atau sekolah guru di Probolinggo pada tahun 1889. Raden Sukeni lulus dari Kuek School dengan memuaskan. Kemudian ia diangkat menjadi guru di kota Kraksaan, Kabupaten Lumajang, Kerasidenan Besuki, Jawa Timur. Tahun 1891, Raden Sukeni menerima tawaran untuk mengajar pada sekolah rakyat di Singaraja, Bali. Di Pulau Dewata itulah Raden Sukeni menyemai cinta dan menemukan pendamping hidup dengan seorang gadis Bali bernama Idayu atau Ninyoman Rai Sarimben, yang saat ini kita mengenalnya sebagai ibunda tercinta dari Proklamator Republik Indonesia, Bung Karno. Setelah menikahi Idayu atau Ninyoman Rai Sarimben,
dari Singaraja Bali, Raden Sukeni dipindah tugaskan ke kota Surabaya, Jawa Timur sebagai guru di sekolah rakyat sulung pada tahun 1990. Ketika ditugaskan di Surabaya, Ida Ayu Nyoman Rai Sarimben, sang istri, tengah mengandung, hingga akhirnya lahirlah Soekarno di rumah dan lingkungan yang sederhana seorang guru. Namun Soekarno tidak tinggal cukup lama di rumah tersebut, karena Soekarno kemudian ikut tinggal di Tulungagung bersama kakeknya yang bernama Raden Harjo Kromo. Soekarno sendiri sebenarnya bernama asli ketika lahir Kusno Sosro Diharjo. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 6 Juni tahun 1901 dan akhirnya meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni tahun 1970 dalam usia 69 tahun sebagai Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 hingga 1967, didampingi seorang ahli spiritual rahasia pilih tanding, yaitu M. Semono Sastro Hatijoyo. Namun nama lahir Kusno Sosro Diharjo hanya digunakan sampai Soekarno berumur 11 tahun saja. Pengganti nama Soekarno dikarenakan Kusno Sosro Diharjo sering terkena penyakit tifus. Berdasarkan kepercayaan orang Jawa, penggantian nama dapat berpengaruh terhadap kehidupan anak tersebut. Raden Sukeni Sosro Diharjo, ayahanda Soekarno, memberikan nama Karna yang merupakan nama tokoh pahlawan dalam cerita Mahabharata. Namun dalam bahasa Jawa, huruf A akan dibaca menjadi O. Maka dari itu disebut dengan Karno. Maka dari itu Karna disebut dengan Karno. Lalu ditambah awalan dengan Soe yang berarti baik atau paling baik. Maka terciptalah sebuah nama sebagai Soekarno. Soekarno. Kemudian untuk pengejaan Soekarno mengikuti ejaan Belanda yang mengubah huruf OE menjadi U. Namun Soekarno sendiri lebih senang jika namanya menggunakan ejaan U dibandingkan dengan ejaan OE atau Soe. Soekarno menuntut ilmu di Euro PC Leger School atau ELS pada tahun 1911 dan kembali ke Surabaya untuk meneruskan pendidikannya di Hogoreburger School atau HBS. Pada saat inilah Soekarno bertemu banyak pemimpin organisasi seperti organisasi syariat Islam khususnya dan organisasi-organisasi lainnya. Salah satu contohnya yang dipimpin Cokro Aminoto, antara lain Alimin, Muso Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Kota Surabaya tentu memiliki peran yang penting dalam perjalanan hidup Insinyur Soekarno. Tak terkecuali rumah kelahiran Soekarno. Rumah ini dijadikan cagar budaya sejak tahun 2013 oleh Wali Kota Surabaya Ibu Tri Risma Harani. Pemerintahan kota juga sudah berupaya melakukan negosiasi kepada ahli waris rumah untuk membeli rumah tersebut guna kepentingan sejarah. Namun Pemkot masih kesulitan dalam menawar harga rumah tersebut yang dinilai terlalu mahal. Kampung tempat tinggal Soekarno ini disebut sebagai Kampung Bung Karno.
Sebab karena itu, sebagian atribut kemerdekaan terpasang di berbagai sudut. Ini tentunya sebagai penanda bahwa kampung tersebut adalah kampung bersejarah yang luar biasa. Rumah Bung Karno tersebut berdinding tembok, tekel teraso, pintu kayu jati, tangga kayu yang menghubungkan lantai kedua. Pada masa Bung Karno, rumah tersebut memiliki arsitektur yang lebih tua lagi dibandingkan saat ini. Kondisi rumah yang sederhana merupakan cerminan kepribadian Bung Karno yang juga sederhana. Kampung tersebut saat ini masih ramai dikunjungi para wisatawan, terutama jika bertepatan pada Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Itu dikarenakan Bung Karno adalah seorang founding father bangsa Indonesia yang harusnya menikmati indahnya kemerdekaan. Sebab di sepanjang hidupnya beliau sudah terlalu banyak berkorban demi kemerdekaan negara ini. Mulai dari menderitanya hidup di pengasingan, penculikan, dan perjuangan-perjuangan bersama rakyat lainnya yang menguras darah dan keringat. Namun apa yang terjadi di masa tuanya sungguh menyedihkan. Walaupun pernah memegang jabatan sebagai presiden pertama Indonesia, ternyata bukan suatu jaminan kelak hidupnya akan berakhir indah. Nyatanya justru kehidupan Bung Karno sangat tertekan akibat represifnya pemerintahan Orde Baru. Sudah menjadi rahasia umum, usai tak lagi menjabat presiden, Bung Karno menjadi sasaran kekejaman pemerintahan Orde Baru. Saat tak lagi menjadi presiden, tim dokter kepresidenan yang dipimpin Profesor Siwa Besi dengan anggotanya yaitu Dr. Soeharto, Dr. Tang Sin Hin, dan Dr. Suroyo yang paham betul jejak rekam medis Bung Karno dibubarkan. Sejak itulah penanganan penyakit Soekarno jauh dari kata memadai, sehingganya hari tua Bung Karno semakin menyedihkan. Tubuhnya digerogoti hipertensi yang mempengaruhi kerja ginjalnya. Ginjal kiri Bung Karno sudah tidak berfungsi, sedangkan yang kanan hanya berfungsi 25% saja. Komplikasi penyempitan pembuluh darah jantung, pembesaran otot jantung, dan gejala gagal jantung semakin memperparah kondisi Bung Karno. Tidak berhenti sampai di situ saja. Nasib juga membawa Bung Karno menjadi tahanan politik pemerintahan Orde Baru. Perlakuan rezim Orde Baru terhadap diri Bung Karno semakin menggila. Di masa tuanya, Bung Karno dibuat terasing dari rakyatnya, yang dicintainya. Orang-orang terdekatnya, bahkan keluarganya sendiri pun dipersulit untuk menjenguk. Itu masih belum cukup. Pengamanan Bung Karno diperketat dan alat sadap dipasang di setiap sudut rumahnya. Rupanya singa tua yang sedang sakit-sakitan ini masih cukup menakutkan bagi pemerintahan Orde Baru. Sehingga mereka terus mencecar Bung Karno dengan berbagai pertanyaan, investigasi yang menuduhnya terlibat dengan gerakan 30 September PKI. Nah, atas tuduhan inilah kemudian pendamping spiritual rahasia Bung Karno yaitu M. Semono Sastro Hadijoyo dan ajarannya Wahyu Eka Buana yang kita kenal saat ini sebagai Wahyu Pancagaib juga dipenjarakan dan menjadi kabar ajaran sesat secara umum pada waktu itu hingga Bung Karno mangkat.
Selama M. Semono Sastro Hadijoyo yang secara umum dikenal dengan sebutan Romo Semono ini dipenjara, kondisi Bung Karno semakin terus memburuk. Dia mulai tak sadarkan diri dan koma. Di saat itulah ada Guntur Megawati, Sukmawati Guru, dan Rahmawati, putra-putri beliau, menunggu tegang dengan kondisi sang ayah. Dan pada saat itulah detik-detik terakhir Bung Karno. Tangis pun pecah tepat di pukul 07.07 di tanggal 21 Juni tahun 1970. Bung Karno meninggalkan alam marca pada dunia fana ini pada usia 69 tahun. Di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta, dan bersamaan itu juga semua tahanan yang satu ruangan bersama M. Semono Sastro Hadijoyo di penjara terpilih menjadi Putra Romo. Gugur 1, tumbuh 1000, dan itu masih belum berakhir. Sebelum mangkat, Bung Karno mengatakan, jika riwayatnya harus berakhir di bulan ini, dalam tahun ini, jasadnya tidak ingin dikubur dalam kemewahan. Bung Karno ingin dikuburkan dengan dikelilingi pemandangan indah dan sungai yang bening. Dia ingin berbaring di antara perbukitan dalam ketenangan di daerah Priangan, Batu Tulis, Bogor. Namun itu tidak diindahkan oleh pemerintahan Orde Baru, dan dengan sepihak memutuskan jenazah Bung Karno dimakamkan di dekat makam ibunya di daerah Blitar. Dan setelah pemakaman Bung Karno di Blitar, M. Semono Sastro Hadijoyo dibebaskan dari penjara dengan sebuah perjanjian untuk mau didata sebagai organisasi penghayat kepribadian bagi ajarannya. Tujuannya agar supaya pemerintah Orde Baru bisa mendata dan memantau seluruh anggota dan ajarannya. Itulah dan begitulah sekelumit sebagian kisah sejarah Bung Karno dalam perjalanan hidupnya, mulai lahir hingga akhir hayatnya, yang dapat saya informasikan kepada panjenengan semuanya tanpa tedeng aling-aling. Ada pertanyaan? Katanya kabar angin, Bung Karno tidak mati. Apa benar Pak Web, Bung Karno masih hidup? Jawabannya, Bung Karno mangkat. Bung Karno itu meninggal, mangkat atau meninggalkan dunia ini, bukan mati. Dan itu hanya sementara saja, demi menghindari huru-hara yang jika tidak dihindari kejadiannya sama persis seperti yang pernah terjadi dengan runtuhnya Majapahit. Supaya tidak fatal, karena telah berhasil diperjuangkan dengan jutaan tumpahan keringat dan darah para pejuang NKRI, maka Bung Karno mangkat atau meninggalkannya untuk sementara waktu. Jadi kabar itu adalah benar. Lalu, ada di mana beliau sekarang? Dan siapakah sejatinya Bung Karno itu, Pak Web? Hehehe, tenan. Nah, ini yang belum bisa saya informasikan secara umum di publik. Karena selain belum waktunya, belum saatnya, saya belum diberitahu oleh Eyang Buyut Sabdo Palon dan Naya Genggong tentang titik-titik pentingnya yang perlu kita ketahui bersama. Jadi, kita tunggu saja hingga pada waktunya yang tepat dengan tetap idep madep mantap dalam laku murni menuju suci. Pasti akan diberi waktu dan kesempatan untuk ikut menyaksikan dan mengalami serta merasakan nikmatnya kemewahan hasil dari jerih payah perjuangan para leluhur kita ini.
tentang NKRI Nusantara kita ini. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, damai, damai tentram. Saya Wong Edan Baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana, pinayungan mring ingkang maha suci, Basuki Yuwono Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.